Hari ini kita akan bahas berita besar dari dunia teknologi dan bisnis global. ByteDance, induk TikTok, resmi menggeser Meta, induk Facebook dan Instagram sebagai perusahaan media sosial dengan pendapatan terbesar di dunia. Apakah ini tanda dominasi baru teknologi Cina di dunia? Atau justru awal dari perang ekonomi yang lebih sengit dengan Amerika Serikat? Mari kita kupas tuntas. Menurut laporan terbaru yang dikutip dari Reuters, pencapaian ByteDance sungguh mengejutkan. Kuartal I 2025 pendapatan lebih dari 43 miliar AS dolar, melampaui Meta dengan 42,3 miliar AS dolar. Kuartal 2 2025 ByteDance meroket lagi dengan pendapatan sekitar 48 miliar AS dolar, tumbuh 25% dibanding tahun sebelumnya. Dengan catatan ini, ByteDance resmi menduduki posisi nomor 1 dalam industri media sosial global. Artinya, untuk pertama kalinya, raksasa teknologi asal Cina berhasil mengalahkan dominasi Amerika Serikat di sektor ini. Kesuksesan ini juga terlihat dari valuasi ByteDance. Perusahaan tengah menyiapkan program buyback saham karyawan pada musim gugur 2025. Harga buyback ditawarkan sebesar 200,41 AS dolar per saham, naik 5,5% dari 6 bulan lalu. Dengan valuasi ini, nilai ByteDance menembus 330 miliar AS dolar. Yang menarik, berbeda dari perusahaan swasta lain yang biasanya butuh investor eksternal, ByteDance menggunakan dana internal untuk buyback. Ini menunjukkan dua hal. Kekuatan finansial yang solid. Margin keuntungan yang sangat sehat. Keberhasilan ByteDance tak lepas dari TikTok, aplikasi video pendek yang kini memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif global. Di Amerika Serikat saja, jumlah penggunanya mencapai 170 juta orang atau lebih dari setengah populasi negeri itu. TikTok berhasil memenangkan hati generasi muda lewat algoritma yang sangat efektif, konten kreatif, dan daya tarik interaktif. Sementara itu, Meta dengan Facebook dan Instagram justru menghadapi kejenuhan pengguna, regulasi ketat, dan skandal privasi data. Namun, kejayaan ByteDance tidak datang tanpa risiko. Kongres AS telah mengeluarkan ultimatum, TikTok harus dilepas dari kepemilikan ByteDance paling lambat 17 September 2025. Jika gagal, maka aplikasi tersebut akan diblokir secara nasional di AS. Artinya, meskipun secara bisnis TikTok mendominasi, secara politik posisinya sangat rapuh di salah satu pasar terbesarnya. Pemerintah Trump menilai keberadaan TikTok berisiko pada keamanan nasional, terutama terkait data pengguna yang bisa diakses oleh Beijing. Selain media sosial, ByteDance juga menjadi salah satu pemain besar dalam teknologi kecerdasan buatan, AI. Perusahaan ini telah menggelontorkan miliaran dolar untuk membeli chip Nvidia dalam jumlah besar, membangun infrastruktur AI raksasa di Cina, mengembangkan model AI internal yang bisa bersaing dengan OpenAI maupun Google. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi ByteDance di pasar teknologi, tapi juga menempatkannya sebagai simbol kebangkitan AI Cina. Keberhasilan ByteDance melampaui Meta jelas memiliki arti geopolitik. Bagi Cina, ini adalah bukti bahwa mereka bisa melawan dominasi teknologi AS, bahkan di sektor yang dulunya dianggap monopoli Amerika. Bagi AS, ini alarm keras. Amerika bisa saja kehilangan kendali atas industri media sosial global. Tak heran, Washington semakin agresif menekan ByteDance, karena mereka sadar ini bukan sekadar bisnis, melainkan juga perang pengaruh dan informasi. Untuk menghindari pemblokiran, ByteDance dikabarkan sedang menyiapkan aplikasi terpisah khusus pasar AS. Namun, hingga kini belum jelas apakah rencana darurat itu akan terrealisasi. Semua tergantung negosiasi antara pemerintahan Trump dengan Beijing. Jika TikTok benar-benar dilarang di AS, dampaknya bukan hanya pada ByteDance, tetapi juga pada jutaan kreator konten dan bisnis kecil yang bergantung pada platform tersebut. Kesimpulannya, ByteDance kini resmi menjadi raja media sosial dunia, menyalip Meta dan menunjukkan kekuatan finansial serta teknologinya. Tapi, di balik pencapaian itu, bayang-bayang geopolitik bisa menjadi batu sandungan besar. Pertanyaannya, apakah ByteDance mampu mempertahankan dominasinya di tengah tekanan Amerika? Atau, justru perang teknologi AS Cina akan semakin memanas?